kenapa kok bisa kita istilahnya dari kejaksaan kecolongan tersangka itu bisa melarikan diri, Pak? Justru di sana juga yang bersangkutan itu sudah berbaur dengan masyarakat setempat dan juga sudah merubah nama. Jadi kalau seandainya kita tidak memantau dengan jelas atau memastikan itu yang bersangkutan, saya rasa sudah susah untuk menemukannya. Makanya saya sampaikan dalam perburuan ini tidak semudah yang kita bayangkan dan tidak segampang apa yang kita bayangkan juga. Kalau terlambat sedikit ada informasi dari yang sini ke sana, habis sudah hilang nanti. Hai sahabat NCT, kita akan bincang bersama dengan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Bapak Judi Ismono, SHMH, terkait tertangkapnya DPO yang sudah buron kurang lebih 7 tahun. Pak Judi, apa kabar Pak Judi? Alhamdulillah, baik dan sehat selalu. Ya, harus sehat selalu ya Pak ya, kita tetap semangat ya Pak. Iya, luar biasa sekali. Gini Pak, kemarin Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah menangkap buron yang kurang lebih 7 tahun Pak. Gimana sih Pak kronologisnya sehingga tersangka itu bisa melarikan diri Pak? Berawal dari ditetapkannya tersangka di tahun 2016. Itu terkait dengan kasus penyimpangan anggaran pengadaan tanah tempat pemrosesan akhir sampah pada bagian pemerintahan umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kepayang tahun 2014. Jadi di tahun 2016 yang bersangkutan ini dipanggil tapi tidak menunjukkan itikat baiknya hingga akhirnya ditetapkan sebagai DPO. Sejak 2016 itu proses penyidikan tetap berlangsung hingga akhirnya sampai dilimpahkan ke pengadilan. Yang bersangkutan pun tidak ada karena akhirnya disidangkan secara in absentia. Memang selama masa persidangan, memang tersangka itu memang tidak pernah hadir sama sekali Pak sebelumnya? Tidak pernah, karena sejak penyidikan dia dipanggil dengan layak, sudah tidak menunjukkan itikat baiknya, udah nggak ada. Apakah selama waktu persidangan dia tidak jadi tahanan dari kejaksaan atau dari pengadilan Pak? Oh, tidak ada, karena ini disidangkan secara in absentia, tanpa hadirnya terdakwa. Terus setelah dia ditetapkan jadi tersangka dan diputus untuk menjalani hukuman, kenapa kok bisa kita istilahnya dari kejaksaan kecolongan tersangka itu bisa melarikan diri Pak? Begini Pak, jadi bukan kecolongan, sebenarnya sejak saat penyidikan dia sudah tidak ada. Jadi dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan penyidikan, yang bersangkutan memang sudah tidak hadir, jadi jadi diperkirakan sejak 2016 itu sudah meninggalkan wilayah Kepayang, wilayah Bengkulu. Pak Sintel, tadi sebelumnya Mbak Yanti juga sudah bertanya mengenai DPO berapa lama hingga dapat ya. Trik-trik dari tim di bawah KCE, Bapak selaku stakeholder di intelijen, tentu ada KCE. Pada saat itu mendapat informasi keberadaannya Pak, kira-kira seperti apa jalannya hingga mereka berangkat dan tertangkap? Jadi begini Bu,
terkait dengan buron-buron yang ada di kita itu tidak serta-merta kita lepas, tidak. Tapi segala pergerakan, info-info dan masukan-masukan dari masyarakat itu tetap kita pantau. Ini pun tidak semudah yang kita bayangkan dalam menangkap seorang buron. Jadi sudah kita pantau itu bukan sehari 2 hari. Kalau yang ini sekitar sudah berapa bulan yang lalu, sekitar 5 atau 4 bulan yang lalu sudah mulai kita ketahuin jejaknya, keberadaannya. Tapi kita untuk memastikan itu juga kita bekerja sama dengan Kejari tempat di mana yang bersangkutan tinggal. Ya Pak ya, kalau nggak salah pada saat penangkapan ini Mbak Yanti posisi terdakwa napi lah, karena udah vonis ya Pak. Posisi napi sendiri berada DPO berada di Jawa Barat. Justru di sana juga yang bersangkutan itu sudah berbaur dengan masyarakat setempat dan juga sudah merubah nama. Jadi kalau seandainya kita tidak memantau dengan jelas atau memastikan itu yang bersangkutan, saya rasa sudah susah untuk menemukannya. Selain itu yang bersangkutan ini juga di sana ada di 2 wilayah tempat tinggalnya. Tempat tinggal aja ngelacaknya kita masih bingung ya Pak, mesti dipastikan karena 2. Iya, karena tidak menetap di satu tempat itu dia. Jadi ini kan yang tertangkapnya pada saat di Bandung, wilayah Bandung. Di Bandung. Jauh ya Pak, dari Kepayang ke Bengkulu terus ke Bandung. Betul-betul Luar biasa lincah. ya. Luar biasa Termasuk licik memang. juga ya. Jadi itu jaraknya dari tempat tinggal yang di Sumedang itu sekitar 1,5 jam. Lumayan tim kita ya. Kalau terlambat sedikit, ada informasi dari yang sini ke sana, habis sudah hilang nanti. Itu dimonitor terus lah Pak ya. Itu makanya waktu itu kita di lapangan terbagi 2 tim. Jadi kita tidak ingin lepas buruan kita. Tim 1 menuju ke Sumedang, tim 2-nya ke tempat tertangkapnya yang bersangkutan di wilayah Bandung. Oh, ada yang standby di tempat yang satu keberadaan melacak, mungkin ada beberapa alat-alat yang kita punya ya Pak ya. Bisa dijelasin nih Pak pada saat itu apa menggunakan alat-alat apa gitu biar permisa Sahabat NCT tahu loh Pak bahwa kita kejaksaan ini betul-betul zaman sekarang itu canggih. Yang punya alat sadap apa biar sekali lihat Pak. Silakan Pak. Kalau terkait dengan alat yang kita pakai tentunya ada lah. Jadi kita kejaksaan memiliki alat untuk bisa memonitor lah keberadaan buron. Jadi waktu itu sebenarnya kita memastikan pergerakannya dalam jarak yang dekat. Makanya saya sampaikan dalam perburuan ini tidak semudah yang kita bayangkan dan tidak segampang apa yang kita bayangkan juga. Luar biasa ya Pak ya tim ini. Pak, apakah ada perlawanan saat tersangka itu ditangkap? Iya. Nah. Kita memang mencari momen yang benar-benar bagaimana kita harus bisa sukses dalam melakukan penangkapan. Jadi berbagai pertimbangan sudah kita prediksi sebelumnya. Hal-hal yang meminimalisir hal-hal yang bisa menimbulkan gagalnya tugas kita gitu loh. Jadi waktu itu memang kita menuju ke TKP itu jam-jam orang sudah mulai kesibukan di sekitarnya udah mulai sepi. Kita ambil aktivitasnya sudah nggak ada. Jadi waktu itu tangkapnya sekitar jam 00.30.
Malam banget ya Pak, waktu Istirahat, masyarakat Beatrice, orang lagi istirahat. tidur, orang-orang pada tidur, sepi, dan waktu tertangkap itu di rumah. Jadi tepatnya itu yang bersangkutan kita tangkap di daerah Cisapati, Kabupaten Bandung. Sedangkan domisili yang lain itu ada di Sumedang, di daerah Cilembu, Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Itu tuh berupa kebun atau berupa apa sih Pak? Kalau yang tempat tertangkap yang bersangkutan ini di daerah wilayah Bandung, dia ada di sebuah rumah yang dekat memang kebun, perkebunan lah. Waktu ditangkap di daerah tersebut, bagaimana reaksi keluarga Pak? Pada saat itu kebetulan yang bersangkutan ini di sana tidak ada keluarga. Tapi kalau di tempat yang di wilayah Sumedang, kebetulan dia cuma beristri orang sana kan, beristri lagi di sana. Jadi untuk di tempat TKP ketangkapnya yang bersangkutan tuh nggak ada saudara, nggak ada keluarga, nggak ada perlawanan saat itu. Jadi memang nggak ada perlawanan lah Pak ya. Jadi karena sudah ditangkap oleh tim kita dibantu sama Sumda di Jawa Barat, jadi tidak ada perlawanan, langsung dibawa ke sini dengan administrasi yang sudah disiapin sebelumnya ya Pak ya, saya kira, karena sudah tahu keberadaannya. Kalau hal-halnya Mbak Yanti memang kita apresiasi. Betul, untuk luar biasa Asintel sekali dan, Asintel dan timnya. luar biasa. Jadi sudah menangkap DPO yang udah buron 7 tahun. Luar biasa sekali nih Pak. Kira-kira ada nggak Mbak Yanti untuk Pak Asintel supaya memberikan statement lah untuk DPO atau apa yang bisa untuk sahabat NCT iya, untuk Pak. kiat-kiat lah Pak, apa aja lah yang kira-kira boleh berupa anjuran, saran. Iya, Kita betul. Baik, jadi saya menghimbau kerja kita untuk tangkap buron ini, tentunya kalau tidak ada informasi bantuan dari masyarakat, kemungkinan besar juga kita akan banyak mengalami kesulitan untuk mendeteksi keberadaan buron ini. Jadi kami mengharap partisipasi masyarakat, bila ada warga di sekitarnya yang kurang jelas ataupun pendatang dari daerah lain bisa memberikan laporan kepada baik RT maupun polsek setempat. Kalau perlu, kalau memang mengetahui itu mencurigakan ada buronnya kejaksaan, karena kita juga sekarang kan punya ada website dan media sosial lainnya. Tentunya buron-buron kita itu ada lah di dalam informasinya di dalam medsos itu. Setiap kejati itu pasti punya. Karena teknologi udah canggih ya Pak ya, sampai ke pelosok-pelosok ya Pak, ya bisa diakses oleh masyarakat ya Pak informasi tersebut. Baik sahabat NCT, demikian bincang kita bersama Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Jangan lupa follow, like, subscribe, dan share. Terima kasih.